Apalagi pemotongannya telat seperti ini. Kalau pemotongan di bulan Oktober November, saya rasa masih tunas cadangannya masih bisa tumbuh. Tapi kalau pemotongannya lewat, bisa saja nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Salam santun, salam sukses buat teman-teman petani porang di seluruh Indonesia dan juga buat teman-teman petani yang lain. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Oke teman-teman, hari ini saya berada di lahan ya, seperti biasa. Di tanggal 30 November tahun 2021 ini kita masih melakukan proses penanaman. Ini buat teman-teman yang masih tanya-tanya apakah masih boleh untuk menanam di bulan ini. Jadi di tanggal 30 November ini, di akhir November berarti ya, kita masih melakukan proses penanaman ini dari kemarin teman-teman, sampai hari ini belum selesai. Itu teman-teman yang melakukan proses penanaman. Cuma ini lahan terakhir ya, lahan terakhir yang kita tanami, dan bibit yang kita pakai juga sisa dari beberapa lahan. Jadi sudah masuk sortiran ya, campur, ada yang kecil ada yang besar. Cuma kebanyakan yang kita pakai ini karena sortiran di atas 500 biji per kilonya. Ini sampai bawah sini juga teman-teman. Yang bagian sana masih dikerjakan, bagian bawah sana. Nanti kita lihat ya. Oke, dan kesempatan hari ini ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Jangan melakukan proses penanaman di bulan-bulan ini. Nanti alasannya apa? Pokoknya tonton dan simak videonya sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat. Oke, di lahan ini untuk proses penanaman agak beda teman-teman. Kemarin pupuknya kita campur di gulutannya ya. Kita campur, setelah itu seperti kita menanam jagung. Jadi pakai alat dilubangi. Setelah itu bibitnya ditaruh. Nah seperti ini teman-teman. Karena bibit yang kita pakai kecil, jadi mungkin cara yang paling efektif kayak gitu ya. Jaraknya juga nggak terlalu jauh. Ini kurang lebih 10-15 cm. Pupuk yang kita pakai di sini kohoi kambing teman-teman ya, tanpa fermentasi. Jadi langsung kita pakai di lahan. Apakah ini tidak berpengaruh nanti di pertumbuhan tanaman porangnya? Selama kita pakai di beberapa tahun yang lalu, alhamdulillah aman-aman saja. Jadi di sini tanpa fermentasi untuk tanaman porang, saya rasa cukup bagus juga teman-teman. Cuma kalau memang mau menghendaki difermentasi dulu, itu jauh lebih bagus ya. Jadi di sini saya tidak mengatakan kalau tanpa fermentasi itu sama seperti pupuk yang difermentasi, tidak. Tetap bagus yang difermentasi. Hanya saja di sini kita lebih menghemat di biaya dan waktunya. Karena untuk fermentasi pupuk juga butuh waktu banyak, apalagi lahan yang kita tanami lumayan banyak. Nah ini yang membuat kita cari yang instan saja ya, cari yang cepat. Hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, sambil lihat di bagian yang bawah ya. Oke, seperti ini. Nah itu pakai kayu bisa, pakai bambu bisa ya. Jadi dilubangi seperti ini, dilubangi, nanti bibitnya ditaruh. Udah itu aja, dibiarkan. Nanti nggak perlu kita tutup ya, karena nanti kena air hujan otomatis tertutup sendiri lubangnya. Tinggal nanti kita tunggu pertumbuhannya seperti apa. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan ya. Ini khususnya buat teman-teman pemula yang baru mengenal mungkin ya di bulan-bulan ini, atau baru tahu dari tetangganya atau mungkin dari medsos tentang tanaman porang dan akhirnya pengen membudidayakan tanaman porang. Untuk di bulan-bulan ini, karena ini tanggal 30 November dan besok sudah Desember, berarti pembahasan masuk Desember ya. Untuk bulan Desember, apabila teman-teman mau membudidayakan tanaman porang, khususnya yang belum punya bibit, itu dipikir-pikir dulu. Jadi dipertimbangkan dulu, lihat situasinya. Kalau memang bibitnya ada dan mau dibeli dengan harga yang terjangkau, monggo nggak apa-apa.
Tapi kalau harga bibitnya mahal terus kelihatannya juga masih ragu, mending cari informasi dulu dan ditunda. Nanti dilakukan proses penanaman di tahun depan saja, atau mungkin cari bibit dan pembudidayanya di tahun depan. Itu jauh lebih aman teman-teman. Karena kalau di bulan-bulan ini untuk bibit katak sendiri rata-rata di setiap petani sudah habis ya. Hampir 90% itu sudah ditanam di lahan semua. Baik yang sedikit maupun yang banyak. Ini aja punya kita juga sudah habis teman-teman. Kalau ada yang mau pesen atau mau beli, kita juga udah nggak ada ya. Kecuali kita dapat dari teman yang lain atau mungkin dari petani yang lain. Tapi kemarin sempat ada yang cari dan kita tanya-tanya juga udah mulai kosong. Karena memang di akhir November ini kalau bibit sudah tidak ada yang beli, rata-rata juga sudah ditanam di lahan semua. Baik itu bibit katak maupun bibit umbi. Dan apabila teman-teman tetap pengen mencari di bulan-bulan ini, biasanya satu dapatnya bibit cabutan, yang kedua bibit yang sudah tumbuh terus dibongkar terus dijual, itu juga bisa. Ada lagi bibit dari media polybag teman-teman. Bibit dari media polybag itu memang dikhususkan untuk teman-teman yang kehabisan bibit katak di bulan-bulan ini. Jadi disediakan tanaman porang yang sudah tumbuh. Dan biasanya harganya bervariatif mulai dari 1.000 sampai 3.000 rupiah ya per polybagnya. Dan kalau kita bandingkan dengan membeli biji katak, membeli bibit yang sudah tumbuh itu jauh lebih mahal. Kalau kita kalkulasi pengeluaran jauh lebih banyak. Misal penanaman 1.000, 2.000 sampai 10.000 itu untuk hitung-hitungannya sudah sangat banyak sekali teman-teman. Dan lebih hemat ketika kita membeli biji katak. Makanya kalau untuk penanaman dalam skala besar, saya sarankan mending ditunda dulu, nunggu bibitnya sudah ada di tahun depan ya. Jadi untuk tahun ini nyimak dulu saja seperti apa nanti harganya, seperti apa prospek ke depannya. Kalau memang benar-benar menguntungkan, monggo. Dikhawatirkan kalau masih ragu, biaya yang sudah dikeluarkan banyak, bibit yang didapat juga kurang berkualitas, itu kerugian yang didapat. Karena untuk di akhir-akhir tahun seperti ini banyak sekali bibit yang diperjualbelikan, bibit yang sudah tumbuh. Contohnya bibit umbi teman-teman. Bibit umbi yang sudah tumbuh lalu dipotong tunasnya, itu juga banyak. Kalau teman-teman menjumpai seperti itu, saya sarankan jangan dibeli ya. Beli yang ada tunasnya, meskipun bibit cabutan. Kalau memang harganya terjangkau dan dihitung-hitung memang nantinya cukup atau menguntungkan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dihitung-hitung tidak menguntungkan, jangan. Jadi biasanya bibit umbi yang sudah tumbuh dipotong itu rata-rata awalnya bisa saja bibit dari liar. Karena kalau dipotong tunasnya untuk musim ini tidak tumbuh, tumbuhnya nanti tahun depan. Bisa saja juga nanti tidak tumbuh lalu umbinya membusuk. Apalagi pemotongannya telat seperti ini. Kalau pemotongan di bulan Oktober November, saya rasa masih tunas cadangannya masih bisa tumbuh. Tapi kalau pemotongannya lewat, bisa saja nanti tidak tumbuh, tumbuhnya di tahun depan. Jelas rugi teman-teman ya. Ada juga umbi yang dipotong itu karena tumbuh bunga. Jadi tahun ini tumbuh bunga kok umbinya kecil, masuk kategori porang kerdil teman-teman. Harusnya dapat umbi yang besar, karena lahannya terlalu keras, banyak bebatuan mungkin, atau mungkin kurang pengolahan lahannya, bisa saja pertumbuhannya lambat dan 3 musim seperti kelihatan umbi 1 musim, seperti umbi bibit teman-teman. Dan dipotong itu nanti tahun ini atau mungkin musim ini bisa saja tidak tumbuh, tumbuhnya nanti di tahun depan. Kalau misal dipotong bunganya di tahun ini. Oke, itu informasi di video kali ini teman-teman ya. Kita sambil lihat-lihat ini. Ini sudah ditanam semua. Ini yang utara jalan ya, yang bagian selatan jalan, yang bagian sana tadi belum. Jadi tadi teman-teman ya, apabila yang pemula yang baru mengenal tanaman porang bingung pertimbangannya seperti apa, ya seperti yang saya sampaikan tadi, mending ditunda aja kalau memang bibitnya belum siap. Pengecualian kalau bibit sudah siap dan lahan sudah siap, monggo bisa dilakukan proses penanaman. Di bulan Desember pun juga nggak masalah ya. Selama musim hujan masih ada, penanaman masih jalan oke-oke aja. Oke, itu informasi hari ini teman-teman ya. Monggo yang
mau tanya tentang tanaman porang, tentang cara memupuk, cara menanam dan lain-lain, boleh ditanyakan di kolom komentar atau mungkin bisa WhatsApp, bisa telepon. Dan selamat beraktivitas, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.